persaudaraan sesama umat manusia. Dari negara lain datang kemari wajib dimuliakan, tidak boleh dihina. Walaupun tidak satu agama, walaupun tidak satu bangsa, tapi dia umat manusia, wajib kita muliakan. Ini namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Wajib ini dilaksanakan. Kalau ini kita mulai dengan dari diri kita sendiri, insya Allah apa yang diharapkan akan terwujud, yang ditakutkan akan jauh. Sekian tahun yang lalu Pak, berulang-ulang kita sampaikan bahwa Kapolri kita masih Jenderal Dai Bahtiar, Pak Haji, datang ke Siantar. Apa katanya? Daerah tingkat 2 terrukun seluruh Indonesia, Pematang Siantar. Itu bukan cuma tahun 15 saja, sampai 4 tahun kita peroleh itu. Yang kerukunan ini nomor 1. Ulang seperti kata Bapak Lubis tadi dan Ibu. Mengapa di desa kita berbeda, kita bisa akrab dan bersaudara? Karena memang tidak banyak aturan yang kita takutkan. Semua berjalan otomatis dengan suasana persaudaraan. Makanya semakin kita buat peraturan banyak, ada kemungkinan kita akan melanggarnya. Tidak hanya kemungkinan, kita bisa dituntut nanti kalau kita melanggar aturan itu. Makanya gereja mengatakan kalau keyakinan itu sebaiknya nggak usah diaturkan, nggak usah dihukumkan, tetapi dia akan dilakukan, diwujud nyatakan. Sebab nanti kalau sudah kita buat menjadi produk hukum, banyak yang merasa dipersekusi dan dituntut. Dan ini, dan memang di kekristenan sangat ditekankan salah satu kebajikan itu adalah sabar dan menahan diri. Menurut mungkin saya sependapat dengan Bapak Haji Ali Lubis, ya kita sebenarnya cukup toleran, tapi daerah lain juga belajar dari kita melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Dan Siantar juga dahulunya terkenal dengan sebutan Siantar Men, di mana mungkin pandangan orang luar itu orang Siantar itu ganas-ganas, keras, banyak premannya. Padahal kenyataannya Siantar Men itu memang kita di sini berbicara keras, tapi hati kita dan toleransi kita terhadap sesama itu bagus. Dan mungkin itu salah satu yang menjadi tolak ukur kerukunan yang ada di Pematang Siantar ini. Dan memang akhir-akhir ini kita lihat ada riak-riak, sedikit riak-riak yang berkaitan dengan agama. Jadi mungkin yang menggaungkan hal-hal yang negatif juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan adanya provokatif dari pihak-pihak luar kemungkinan. Jadi ya kita harapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hendaknya kita gaungkan kembali Siantar Men yang mungkin akhir-akhir ini juga mulai berkurang, makanya menjadi terkotak-kotak. Bisa kita lihat di grup-grup media sosial, banyak ya orang Siantar nggak seperti itu dahulunya. Kenapa sekarang begitu? Menghina satu sama lain, agama yang A dihina B, suku A dihina suku B, dan begitu juga tidak ada habisnya. Jadi ya kita berharap kepada teman-teman tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman kita dari mahasiswa, organisasi, hendaknya kita menjadi contoh, memberikan penerangan yang baik kepada teman-teman, dan berbijaklah menggunakan media sosial. Karena yang kita lihat, media sosial ini bukan hanya berkutat di Siantar aja, siapapun bisa melihat. Jadi kita merindukan ya Siantar itu tetap adem, enak untuk ditinggal. Jadi tingkat toleransinya tinggi. Ya mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa tetap seperti itu. Kita berharap ya bisa saling ya bergotong royong, saling toleransi. Itu saya bicarakan adalah sebuah sikap manusia. Sikap manusia untuk dapat menghargai, menghormati perbedaan, ya, baik itu secara individu maupun kelompok.
dan dia dapat menahan diri walaupun itu berbeda. Tadi Bapak katakan tadi soal Pak Pendeta tadi katakan soal etimologi ya, tentang bahasa Latin tadi. Saya masuk ke terminologinya. Di situ sebenarnya arti terminologinya menghargai. Kita harus menghargai, saling menghormati. Di samping harus sabar. Jadi sebenarnya toleransi adalah bagaimana kita sabar, menahan diri, ikhlas melihat perbedaan ini. Sebagaimana kita melihat taman bunga yang seperti kata kakak saya tadi, wah luar biasa kalau frame kita melihat perbedaan ini adalah sebuah potensi, bukan sebuah perpecahan, begitu konsepnya begitu.